Mas Arya ya. Sudah? Oke. Sudah. Ya, saya minta maaf ya. Lupa saya. Next ingetin saya ya. Saya kadang nggak semua saya menghafal apa yang harus saya lakukan. Ya, jadi silakan mau direkam, cuma jangan saya ngerekam, karena saya ngerekam dan saya download kirim ke Anda gitu. Bukan saya nggak mau, bukan. Karena biasanya selesai itu saya udah mengerjakan pekerjaan yang lain, suka lupa nanti. Ya, jadi malah Anda nggak dapat apa-apa gitu, daripada saya lupa. Karena dia harus menyimpan ya, disimpan gitu. Meskipun ditunggu beberapa menit ya baru bisa tersimpan, cuma saya yang kadang lupa. Gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau dikomentari atau pertanyaan, monggo. Ya, jangan ragu-ragu, ngomong aja. Ada? Izin Pak, itu mau memastikan aja itu yang Ya. bond value versus nominal bondnya, itu nominal bond maksudnya nilai pasarnya itu ya Pak? Oh, bukan, beda. Nilai nominal dengan nilai pasar itu berbeda ya. Jadi nilai tadi yang saya jelaskan bahwa nilai, sebentar. Sebentar, tadi saya mau buka kelas 7 saya, tapi ternyata kelas 7-nya sign out. Tapi nggak apa nanti ya, Mas Jeremia ya. Jadi gini, nominal dengan harga pasar itu berbeda ya. Nominal itu yang tertera, angka yang tertera di dalam sertifikat obligasi. Nama lain sertifikat obligasi itu adalah indenture. Indentur, tulisannya indenture gitu ya. Bond indenture. Buku akuntansi sebutnya bond indenture. Sementara beberapa literatur lain menyebutnya bond certificate. Ya, itu nilai nominal. Sebenarnya gini, untuk mengingat nilai nominal supaya gampang, Anda punya duit, ya, Anda lihat uang Anda tuh, uang kertas atau uang logam. Uang yang tertera di dalam uang Anda, uang kertas atau uang logam itu namanya nilai nominal. Ya, makanya disebut dengan denominalisasi. Dulu kan ada rencana pemerintah untuk mengecilkan mata uang kita ya, 1.000 jadi Rp1. Itu bukan dipotong, tapi namanya denominalisasi. Artinya nominalnya D itu diturunkan ya, degradasi itu. Jadi denominalisasi artinya angkanya diturunkan tapi nilainya sama. Nah, nilai nominal adalah nilai yang tertera di dalam kertas, di dalam surat, di dalam apapun. Itu namanya nilai nominal. Kemudian kalau harga pasar untuk uang ya, ini saya kaitkan dengan uang. Uang itu nilai pasarnya namanya nilai intrinsik. Atau bahasa sederhananya nilai efektifnya. Nilai efektif itu gimana? Kalau di ekonomi, Anda kan sudah belajar ekonomi itu. Anda punya uang 100.000, warna merah itu ya. Ya seharusnya kekuatan uang kita itu ya 100.000. 2 tahun yang lalu, saya ke belakang ya, 2 tahun yang lalu Anda pernah punya uang 100.000, pernah megang nih. Terus Anda mungkin, Bapak, ini banget, ini apa namanya, kenceng banget, dikira kita miskin-miskin amat ya Pak, saya 100.000 pasti megang. Nih. Nah, ini contoh. Ya. Jadi 2 tahun lalu Anda megang uang 100.000. Anda bayangkan, 2 tahun yang lalu 100.000 itu bisa Anda pakai untuk apa? Anda bisa beli untuk apa? Misalkan ya, Pak, 100.000 kalau saya pakai untuk membeli bakso, gitu ya, dapat 10 mangkok, gampangnya gitu. Nah, pertanyaan saya, hari ini kalau Anda pegang uang 100.000, masih kan uangnya? Bentuknya masih sama. Warna merah, ada angka 1000000, nolnya 5. Itu namanya 100.000 itu nominal. Nah, kemudian coba Anda gunakan untuk membeli membeli bakso, mangkok bakso, bukan mangkoknya doang ya, mangkok ada baksonya di dalam. Saat ini kira-kira dapat nggak 10? Kalau misalkan masih 10, berarti nilai nominal uang tadi dengan nilai intrinsiknya masih sama. Intrinsiknya masih sama. Tetapi kalau misalkan, iya Pak, dulu 2 tahun lalu saya bisa menggunakan uang 100.000 untuk beli 10 mangkok bakso. Hari ini Pak cuma 8 misalkan. Nah itu artinya apa? Nilai intrinsiknya sudah berbeda. Nilai nominalnya kan nggak berubah kan? Nah itu sama dengan obligasi tadi gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan ke Anda tentang obligasi itu, sebentar, mana tadi? Sebentar ya. Saya harus klik dulu jam boardnya. Nah, jadi sini ya. Nah, jadi
nilai nominal dengan nilai pasar, ini nilai pasar. Jadi book value itu nilai pasar. Tadi sudah saya sampaikan di sini, ya. Jadi ini book value. Ini nilai pasar. Kenapa nilai pasar? Karena Anda mendiskontokan dengan harga, dengan bunga pasar. Jadi ketika Anda kan ini tadi ya, I ini didiskontokan. Ya, I1, I2, I3, I4, I5, dan P ini didiskontokan. Menggunakan apa? Menggunakan market interest. Nah, karena menggunakan market interest, maka BV-nya ini, bond value-nya ini juga nilai pasar. Gitu. Ya. Ini nih nilai pasar, market value. Tadi kan kita sedang cerita tuh. Kalau Anda dikasih obligasi harganya sekian, berapakah harga obligasi? Nah, jawaban itu bisa dua. Anda lihat aja harga pasar obligasinya berapa tuh di bursa efek. Kalau ada. Kalau obligasi Anda dijual di bursa efek. Tapi dengan asumsi tidak ada harga pasarnya, karena memang informasi harga pasar tidak ada, misalnya, maka Anda harus hitung. Cara menghitungnya dengan menggunakan time value ini. Sehingga bond value ini itu adalah harga pasar. Ya, harga pasar. Sedangkan nominal obligasi adalah harga yang tercantum di dalam kertas atau sertifikat obligasi. Nah, harga pasar yang Anda hitung dengan cara ini tadi, bisa ada 3 kemungkinan. Bisa yang pertama, ya, bond value sama dengan nominal bond, bisa bond value lebih besar dari nominal bonds, bisa bond value lebih kecil dari nominal bond. Ya. Nah, itu penjelasannya supaya semakin clear ya, Mas Jeremia, bahwa nominal dengan nilai pasar itu berbeda. Ya. Bisa sama, tadi ya, bisa sama kalau memang hasilnya sama. Tapi bisa juga berbeda. Bisa lebih besar harga pasarnya, bisa lebih kecil harga pasarnya. Tetapi tidak bisa dikatakan bahwa nominal itu sama dengan harga pasar. Tidak bisa. Kenapa? Karena masih ada 2 kemungkinan yang lain. Itulah mengapa nominal dengan harga pasar berbeda. Pengertiannya pun berbeda. Begitu, Mas. Ada lagi yang lain? Pak, izin Pak. Mas, siapa ini barusan? Iya. Oh, Arya, Iya, ya, silakan. Ya, silakan Mas Arya. Kan untuk bond itu kan bond diskon kayak gitu, itu bahasa Indonesianya apa ya Pak? Untuk yang diskonnya ya, namanya diskon saja. Jadi kata diskon ya tulisannya begini, ya tulisannya tadi DISKON gitu ya. Premium juga menggunakan nama premium. Jadi kita sudah mulai menyerap secara utuh dengan spelling biasanya ya yang dipakai di bahasa Indonesia. Jadi untuk premium diterjemahkan dengan premium, untuk discount ya itu diterima dengan diskon. Jadi bukan potongan karena istilah diskon di sini sebenarnya bukan potongan. Dia potongan gitu, tapi makna potongan dengan diskonnya bonds ini sebenarnya berbeda. Dalam bahasa Indonesia kalau potongan yang kalau Anda kenal di supermarket ya, kan ada discount gitu ya. Itu disebutnya potongan harga. Bahasa Indonesianya rabat. Ya, RABAT, rabat. Rabat itu potongan harga. Ya. Tetapi diskon di sini memang potongan harga, tetapi konteksnya bukan harga produk yang dipotong karena keinginan pemilik barang, bukan. Ya, tetapi karena memang hitungannya seperti tadi gitu, hitung-hitungan seperti tadi. Ini hitungan seperti ini, mudah-mudahan nanti kalau di pembahasan di manajemen keuangan ya, mudah-mudahan dosennya bisa membahas secara detail. Jadi penghitungan seperti ini, maaf, yang ini bukan keinginan salah satu pihak, tidak. Ini keinginan dua pihak. Kenapa? Karena ini bicara produsen dengan konsumen, kira-kira begitu. Siapa produsennya? Produsennya adalah yang menerbitkan obligasi. Siapa yang konsumennya? Konsumennya adalah orang yang membeli obligasi. Tetapi sebenarnya hubungan mereka itu bukan hubungan produsen konsumen, gitu ya. Seperti barang tadi itu, waktu Anda belanja di mall, gitu ya, Anda beli barang, gitu ya, Anda ke supermarket atau ke mall, kemudian ada istilah diskon, gitu ya. Nah, diskon ini kepentingan pemasaran. Si produsen berharap gitu
berharap, ini kan di sini diskon ini ada sebenarnya dua pelaku ya. Di sini ada produsen, penjual lah gitu. Maaf, supaya simpel bahasanya ya. Penjual. Kemudian di sini ada pembeli kan gitu. Ya. Di mana kepentingan mereka berbeda, kemudian ditetapkan melalui satu harga tertentu. Nah, diskon itu adalah bagian dari upaya agar si pembeli ini tertarik untuk membeli barang tadi. Nah, untuk bonds, ya sebenarnya pembeli dengan penjual, tetapi konteksnya berbeda. Mengapa? Karena kalau bicara bonds, di chapter 1 atau chapter 2 ya, chapter 2, manajemen keuangan itu dibahas ya. Ini nggak apa-apa deh saya ngomong sedikit manajemen keuangan ya. Jadi, bicaranya itu sebenarnya antara investor dengan kreditor. Oh, tadi kan Anda beli barang itu pembeli penjual. Di sini enggak, investor kreditor. Bahwa investor membeli, kreditor menjual, iya. Tapi sebenarnya hubungannya kreditor dan investor di mana masing-masing pihak punya kepentingan yang berbeda. Kalau Anda di mall sebagai pembeli, Anda mungkin sebagai pihak yang tanda kutip pihak yang di bawah gitu. Anda yang membutuhkan barang. Makanya si penjual mau ngasih harga berapapun, Anda akan beli. Kemudian di satu sisi bisa saja penjual yang membutuhkan, makanya dikasih harga yang murah supaya Anda mau beli. Nah, investor kreditor tidak seperti itu. Ya mirip, tetapi sangat berbeda karena investor ini adalah orang yang punya duit, gitu ya. Dia kalau di manajemen, saya pakai istilah manajemen ya, saya pinjam lah istilah manajemen. Mereka nyebutnya kan saver. Saver itu bukan aman ya, tapi safe. Safe itu artinya mengamankan uang Anda, tapi bukan pengaman. Makanya kalau Anda nabung di bank namanya savings. Saver itu artinya Anda punya kelebihan duit. Anda punya uang banyak. Uang itu Anda save, Anda tabung di bank. Sementara kreditor itu adalah orang yang butuh duit. Ya, di sana nyebutnya ya debitor atau manajemen keuangan nyebutnya borrower. Orang yang butuh uang. Di mana dua-duanya punya posisi yang sama. Borrower dia butuh duit, tapi enggak berarti dia lebih rendah, enggak. Saver punya uang berarti dia lebih tinggi, enggak juga. Masing-masing punya kebutuhan. Kenapa? Investor itu berharap, kalau ini saya ngomong manajemen keuangan ya, investor berharap punya return. Dia pengen uang dia tanamkan ke dalam satu instrumen dan dia mendapatkan tambahan duit dari sana. Kreditor dia punya kebutuhan. Ya, dia punya kebutuhan di mana kebutuhan tersebut harus dipenuhi dengan cara mencari sumber pendanaan. Tapi dia juga nggak mewajibkan orang harus beli. Ya pokoknya tawarkan saja, ada yang beli syukur nggak ada. Dengan memberikan ini tadi imbalan. Jadi dia akan memberikan imbalan ini. Maka returnnya investor itu sebenarnya berasal dari kreditor. Nah, sehingga konteks diskon di sini, ya diskon di sini secara konseptual itu beda dengan kalau diskon barang. Makanya bahasa Indonesia sebenarnya diskon di dalam barang itu sebutnya potongan harga. Kalau di sini saya disebut diskon saja, yaitu kondisi di mana ini bond value-nya lebih rendah daripada nominal bonds. Dan diskon ini bisa datang dari keinginan bisa datang dari keinginan investor, bisa datang dari keinginan kreditor. Kalau di mall kan diskon itu datangnya dari pihak penjual. Ya, ini di mall ya, kecuali di toko pinggir jalan Anda bisa negosiasi. Ini berapa harganya Bang? Segini. Boleh nggak segini Bang? Itu tawar-menawar namanya. Ya. Jadi itu supaya lebih clear aja ya. Tapi kalau Anda tanya tadi, Pak ada nggak bahasa Indonesianya? Nggak. Sementara digunakan kata diskon, D-I-S-K-O-N. Sementara premium ya premium begitu. Bacanya gimana? Bacanya tetap premium, diskon gitu. Begitu. Ada lagi? Izin Pak, jadi kalau agio itu Pak, gimana Pak? Agio obligasi ada namanya? Ya, sebenarnya gini, istilah agio itu tidak tepat digunakan untuk bonds ya. Ya, sebentar. Jadi ya,
ada agio, ada lawannya itu disagio. Gitu ya. Istilah agio dan disagio ini sebenarnya itu hanya digunakan untuk saham. Kalau di saham Anda nyebutnya, memang di sana nyebutnya menggunakan, kalau yang versi kan bahasa Inggrisnya premium share, premium, gitu ya. Sehingga kemudian ya premium share, sehingga Anda kemudian nanti akan biasanya ya mengkonotasikan premium itu sama dengan agio dong Pak, kira-kira begitu. Nah, lawan premium kan diskon, berarti disagio adalah diskonnya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah istilah yang dipakai, yang biasa digunakan di saham yang dibawa ke obligasi. Istilah ini untuk obligasi sebenarnya adalah istilah lama gitu, ya. Yang tadi minjem istilahnya si saham. Tapi untuk obligasi saat ini, jadi kalau mau update pengetahuannya, itu istilah yang dipakai sudah tidak lagi agio, tetapi sebenarnya adalah premium dan discount. Ini berlaku ketika, ini akan terlihat, maksud saya, akan terlihat kalau Anda lihatnya di investment in bonds. Ya. Karena untuk kreditor, premium dan diskonnya tidak muncul. Ya, tidak dimunculkan. Kenapa? Karena kita menggunakan IFRS. Kalau dulu menggunakan yang GAAP, dia memunculkan. Jadi kalau Anda misalkan ingin lihat di manakah diskon premium dicatat, itu terlihatnya ada di investor. Debitor itu atau ya pihak yang berutang, dia tidak mencantumkannya. Kenapa? Karena dia hanya berpatokan kepada harga pasar. Nah, jadi ini penjelasan dari saya. Ya, kalaupun, nah pertanyaan Pak, tapi saya masih banyak baca buku gitu ya, menggunakan kata agio dan disagio, yaitu buku lama berarti. Ya, bukunya belum update. Ya, jadi kalau udah update dia hanya gunakan kata discount dan premium, itu lebih update ya. Nah, tapi kalau untuk saham masih menggunakan kata agio, meskipun pelan-pelan ini akan mau dirubah ya, nanti tidak disebut dengan agio tapi menggunakan premium saham. Ya, karena memang di beberapa literatur termasuk bukunya Kieso ini adalah buku yang dijadikan patokan dalam IFRS, karena Kieso yang mencoba menyesuaikan ya lebih cepat ya menyesuaikan dengan IFRS, sementara buku-buku lainnya masih belum. Sebenarnya kalau di buku ada buku yang lebih bagus dari Kieso ya, ada buku lain saya tidak sebutkan, nggak enak gitu ya. Buku Kieso itu buku level kedua sebenarnya pada zamannya ya. Tapi kemudian karena karena akuntansi berubah kiblatnya ke IFRS ya, ke International Accounting Standard yang menghasilkan IFRS tadi, dan Kieso kemudian langsung menerbitkan edisi terbaru yang versi IFRS disebutnya, bahkan makanya kalau Anda lihat kan bukunya buku ketiga kan. Bikin buku intermediate itu udah sampai ke edisi berapa belas gitu. Kalau nggak salah 16 atau 18 gitu. Tapi itu udah berhenti akhirnya buku itu, dia membuat buku baru yang versinya versi IFRS dan baru sampai edisi keempat sekarang. Ya, yang Anda pakai masih edisi 3 terus sudah ada edisi keempat. Sementara penerbit yang lainnya itu udah terlambat di belakangnya Kieso gitu. Padahal dulu saya jujur ya, dulu saya jarang pakai bukunya Kieso untuk mengejar intermediate. Kalaupun saya pakai hanya sebagai buku tambahan, bukan buku utama. Tapi sekarang ya saya harus akui Kieso sebagai buku utama karena dia yang sudah cepat menyesuaikan dengan IFRS ya. Nah, maka tadi ya kalau misalkan ada yang menerjemahkan agio sebenarnya itu lebih tepat untuk saham, tapi kalau menggunakan untuk bond silakan. Ya, hanya itu jadi jadul. Tapi kalau Anda mengatakan, Pak, masih banyak yang menggunakan agio, dosen-dosen terus-terusan, ya nggak apa-apa, biarkan saja. Minimal Anda tahu maknanya. Termasuk tadi agio saham pun sedang coba diubah menggunakan nama premium saham namanya. Ya, jadi premium saham itu sebenarnya agio saham. Ya sama lah seperti dulu ya. Yang maaf kalau saya lupa ya, saya mungkin sudah ceritakan. Dulu saya menggunakan istilah account itu dengan kata akun. Anda kan sudah biasa tuh kata akun. Dulu waktu saya kuliah, lulus, ngajar, semua orang menyebutnya dengan kata rekening.
Dulu Anda nggak ada istilah akun, dulu namanya rekening disebutnya. Jadi nama-nama account yang Anda sebut dengan akun kan dulu tuh selalu tulisnya rekening. Jadi kalau misalkan bikin tabel untuk menunjukkan akun ya, misalnya catat tulisannya rekening gitu. Karena account itu diterjemahkan rekening pada saat itu. Tapi aneh kenapa? Karena rekening itu beda lagi gitu ceritanya. Nah sekarang sudah menggunakan kata akun. Mungkin juga saya ceritakan terkait dengan liabilitas. Dulu makanya pasiva. Ada yang nyebutnya dengan hutang, ada yang nyebutnya dengan kewajiban. Sekarang liabilitas. Pak, beberapa buku masih menggunakan hutang, ya biarin aja, gitu ya. Berarti dia tidak update. Kemudian ekuitas, ya, dulu nyebutnya modal. Ya, jadi kalau Anda lihat buku-buku dulu pasti nyebutnya modal. Sekarang sudah tidak, ekuitas, ya ekuitas gitu ya. Jadi gitu. Jadi Indonesia itu bahasa Indonesia maksud saya itu berusaha untuk mencari kata yang pas. Begitu Mas siapa tadi Mas Arya ya. Ada lagi? Nggak apa-apa, ini pengetahuan umum. Ya, meskipun belum masuk ke akuntansi, tapi juga Anda harus tahu supaya jangan sampai Anda nggak paham gitu. Tapi sekali lagi ya, kalau Anda melihat, Pak, ada yang masih pakai kata tadi, ya biarkan saja. Tapi Anda sudah tahu, oh itu adalah premium, oh itu adalah discount. Itu yang terpenting. Ya. Baik, kalau gitu saya akan masuk ke akuntansinya ya. Saya akan coba percepat, karena sudah hampir 1 jam ya. Beberapa tidak saya bahas karena asumsinya Anda sudah paham kayak begini ya. Apa yang panjang, bentuknya apa saja. Oh ya kayak misalkan ini. Nanti untuk sini list itu nanti ada chapter khusus membahas tentang list ya. Jenis-jenisnya nanti akan lebih detail pada saat Anda belajar manajemen keuangan. Ini akan dibahas detail. Kemudian tadi ya kontraknya namanya bond indenture, nama lainnya bond certificate. Kemudian ini tadi saya kira ini saya skip ya. Ini sudah semua. Nah ini tadi. Jadi yang disebut dengan coupon rate, tadi saya nyebutkan kan kupon ya, coupon rate atau coupon interest rate gitu lengkapnya. Nama lainnya stated rate boleh lah. Tapi yang paling banyak dipakai coupon. Stated ini jarang digunakan. Atau boleh menggunakan nominal rate, tapi itu juga jarang dipakai karena nominal rate itu biasanya untuk nilai nominalnya. Yang paling banyak dipakai itu kupon. Ya, jadi pasti di beberapa literatur ya saya nyebut pasti mereka selalu nyebutnya soalnya bunga kupon. Manajemen keuangan juga nyebutnya kupon. Ya, kupon interest. Nah, lawannya adalah market interest rate. Ini sebenarnya namanya market interest rate disingkat dengan market rate. Atau nama lainnya adalah effective interest rate atau nama lainnya effective yield. Jadi banyak nama-nama yang berbeda ya, tapi maksudnya sama. Jadi efektif dengan market itu sama, stated, kupon, dan nominal sama. Dan Anda mudah-mudahan sudah tahu bedanya ya, apa itu kupon. Karena kalau Anda kalau Anda nggak tahu bedanya, itu sangat bahaya. Di mana Pak bahayanya Pak? Yaitu ketika Anda dikasih soal, di mana soal itu hanya bisa dikerjakan ketika Anda bisa menghitung terlebih dahulu nilai obligasinya. Bond value-nya berapa? Jadi ada pertanyaan, berapakah bond value-nya? Maka kalau Anda nggak tahu bedanya ini, percayalah Anda pasti salah. Ya, kemungkinan besar Anda salah karena Anda nggak tahu bedanya. Itu mengapa tadi saya buat penekanan ya. Ini yang tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau misalkan market rate-nya lebih kecil, ini lebih kecil daripada stated rate, coupon rate ya. Jadi ini market rate-nya lebih kecil daripada coupon rate, maka hasilnya pasti premium, lebih besar. Premium itu artinya apa? Artinya bond value-nya lebih besar daripada nilai nominal. Nah, kalau dia sama, market rate-nya sama, dia sama. Jadi nilai obligasi dengan dengan nominal bonds-nya akan sama. Ya. Dan kalau market interest rate-nya lebih besar daripada nilai ini, nilai nominal, maka dia akan lebih kecil. Discount. Jadi ini diterjemahkan dengan diskon. Ya. Nah ini yang tadi saya jelaskan ya time value of money-nya. Mudah-mudahan Anda sudah paham ya. Di sini dengan gambar yang berbeda saja. Ya. Sehingga Anda diminta menghitung. Nah, inilah untuk menghitung bond value. Jadi berapakah bond value-nya? Ya Anda hitung. Contoh misalkan ini tadi ya. Di sini obligasinya 100.000. Tanggal 1 Januari jatuh temponya 5 tahun. Ini temponya, kemudian bunganya 9%. Dibayarkan bunganya setiap 1 Januari pada tanggal penerbitan suku bunganya sama. Ini 99. Artinya apa? Nilai nominal dengan nilai pasarnya sama. Nah, karena sama, maka hasilnya pasti 100.000. Sama dengan nilai nominal. Ini pasti. Ya. Karena rumusnya tadi yang sudah saya tuliskan di board tadi. Ya. Itu rumus sebenarnya.
Kalaupun Pak nggak sama Pak, ada selisih 0, itu selisih karena pembulatan. Ya, jadi secara total ya dia sama. Nah, mungkin pertanyaan tadi saya lupa ya, Pak ngitungnya gimana? Mudah-mudahan sudah tahu ya. Jadi untuk yang pokok utang, Anda gunakan tabel 2, yang disebutnya tabel 2. Tabel 2 itu tabel present value namanya. Jadi tabel 2 itu tabel present value. Ada tabel 4. Berarti ada tabel 1, tabel 3 itu nanti. Ya, tabel 4. Tabel 4 itu present value factor. Present value anuitas. Ya, maaf. Karena nanti tabelnya pakai F factor. Ya. Nah, tabel present value anuitas itu dipakai untuk menghitung bunga. Sedangkan tabel 2 atau present value saja itu untuk menghitung pokok utang. Ya, itu sementara Anda hafalkan dulu, nggak apa-apa lah. Karena nanti di Majun Keuangan akan dibahas lebih detail. Insya Allah Anda akan paham benar. Bagi yang belum paham, bagi yang sudah paham ya Anda tinggal ikuti saja. Nah, jurnalnya sebenarnya antara alternatif pertama nominal sama dengan bond value, nominal lebih besar dari bond value, nominal lebih kecil, itu jurnalnya sama. Konsepnya jurnalnya nggak jauh berbeda. Yang beda nanti untuk amortisasinya. Tapi prinsipnya pasti Anda akan terima duit cash gitu ya. Kreditnya bonds payable. Kalau 100 ya 100. Kalau angkanya kurang dari 100, Anda catat kurang dari 100. Kalau angkanya lebih besar dari 100, Anda catat lebih dari 100. Jadi sama, nggak jauh berbeda. Jurnalnya akan begini. Nah, kalau accrued interest, Pak, kenapa kok di sini payable? Nah, ini yang harus hati-hati. Di sinilah triknya akuntansi. Anda harus jeli membaca soal. Soal tadi mengatakan bahwa obligasi tersebut bunganya akan dibayarkan per tanggal 1 Januari. Gitu ya. Padahal kita tahu tahun buku itu ditutupnya 31 Desember. Maka pada tanggal 31 Desember Anda harus catat apapun yang terjadi melalui adjustment. Jadi kalau belum tercatat, Anda catat. Ya, namanya accrued interest. Itu Anda catat melalui jurnal penyesuaian adjustment per 31 Desember. Itulah mengapa muncul interest expense dan interest payable. Jadi ini skema adjustment. Ya, Anda belajar lagi mengingat pengantar akuntansinya. Baru di tanggal 1 Januari, karena itu pembayaran bunganya, artinya tunainya dibayarkan hari itu, ya Anda tinggal mendebit interest payable, mengkredit cash. Kalau Anda pikir, Pak, ini kan sebenarnya sama saja kalau digabung. Ya, tapi beda tahun buku. Ya, tahun bukunya sudah berbeda. Ya, itu yang hal seperti ini memang yang harus Anda perhatikan kalau dalam akuntansi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau Anda lihat di sini suku bunganya, ya di sini suku bunganya nominal 9, kemudian hargaan suku bunga pasar atau bunga efektifnya 11. Ini kan lebih besar. Maka hasilnya itu pasti akan lebih kecil dari 100. Ya, saya nggak terangkan bagaimana menghitungnya ya. Jadi dia pasti lebih kecil dari 100. Jurnalnya sama juga, pasti cash, kreditnya pasti bonds. Nah, sehingga memang menentukan angka ini menjadi penting kalau tidak diketahui. Kalau sudah diketahui, ada obligasi dengan nilai sekian, sudah Anda catat saja. Misalkan ada soal seperti itu. Tapi ada soal yang ingin menguji kemampuan Anda, apakah Anda mampu menghitung nilai obligasi atau tidak, ya terpaksa Anda harus pelajari itu tadi cara menghitungnya. Tapi kalau jurnalnya kan nggak beda ya, sama-sama cash dan cash debit, kreditnya bonds payable. Nah, kemudian sama, jurnal ini sama ya. Interest expense cash. Kemudian sorry. Yang kedua ini beda dengan soal sebelumnya. Saya ulangi ya, takutnya salah saya tadi. Gini. Untuk yang pertama ini dia jatuh temponya di sini tidak dijelaskan. Kalau Anda baca di bukunya disebutkan begini. Bunganya dibayarkan per 31 Desember. Kalau tadi kan per 1 Januari tahun berikutnya ya. Di sini per 31 Desember. Makanya mengapa kemudian dia bayar cash di sini. Ya. Jadi di buku itu lebih detail. Dan kemudian yang perlu Anda ketahui adalah khusus untuk ini ya, untuk yang obligasinya nilainya di sini nggak 100 ya, lebih kecil atau lebih besar, maka di sini ada amortisasi sebenarnya. Yaitu dengan mencatat bonds payable. Jadi mencatat bonds payable sini ini amortisasi. Maksudnya gimana? Begini, pakai logikanya ya.
Obligasi itu setiap kali dia jatuh tempo di akhir periode, khususnya kalau sebentar gini, saya pinjam ini buat nyoret. Jadi gini, ini obligasi ya. Ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, lima. Ini tahun pertama, 2, 3, 4, 5. Misalkan nih contoh ya. Misalkan obligasinya di sini tadi 92. Nilai obligasinya 92.000 gitu ya. Maka ketika diamortisasi dengan menambahkan angka-angka seperti ini tiap tahun, angkanya beda-beda ya. Ini angkanya beda-beda. Maka nanti ketika ini kan kalau Anda lihat buku besar obligasinya, ini kan nanti lihat ya, sini obligasinya payable ya, bonds payable-nya ini kan kredit. Ini kredit. Berarti ini menambah kan gitu. Maka ini akan terjadi terus-menerus pada saat pembayaran bunga. Bertambah, nanti pada akhir periode dia akan jadi angka 100. Dia akan begitu posisinya. Nah, menambah dari 92 ke 100 itu disebutnya dengan amortisasi diskon namanya. Hanya di sini tidak muncul kan. Ya. Tapi konteksnya ini sebenarnya amortisasi diskon. Jadi diskonnya bertambah. Amortisasi kan penurunan Pak, iya, tapi ini penamaan saja. Jadi sebenarnya yang didiskon, yang diamortisasi itu bunganya sebenarnya gitu ya. Tetapi penamaannya disebut dengan amortisasi discount of bonds. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini, ini pesan saya untuk Anda, hati-hati di sini penghitungan ini. Jadi Anda harus ingat bahwa interest expense tadi ada rumusnya tuh. Maaf, saya mundur lagi. Ini rumus ini, nah ini rumus ini Anda pakai baik-baik ini. Ya. Jadi kalau Anda ingin menghitung berapa uang tunai yang dibayarkan, cash gitu, Anda lihat ini. Ini adalah cash yang Anda bayarkan atas bunga. Sedangkan ini, yang bawah ini untuk menghitung interest expense. Gitu. Ya, jadi rumus ini tujuannya untuk itu. Nah, sehingga kita kembali ke sini. Nah, kalau Anda lihat kayak ini nih, ini kebetulan kan sama. Interest expense, cash sama. Kenapa? Karena bond value-nya sama dengan nominal. Tapi kalau tidak sama, ya, kalau tidak sama dia akan seperti ini. Sorry. Ya. Anda lihat, di sini interest expense-nya 10, gitu ya. 10 sekian gitu. Saya ambil angka depannya. Di sini 9. Nah, itu kenapa? Karena tadi rumusnya beda. Jadi Anda hati-hati dengan angka ini. Gitu. Untuk menghitung, jangan sampai nanti interest expense Anda hitungnya menggunakan ini suku bunganya menggunakan suku bunga nominal. Ini pakai suku bunga pasar. Ya, ini suku bunga pasar dan angka ini adalah saldo pokok hutang. Itu yang penting yang harus Anda ingat. Ya tentu saja nggak bisa cuma diplototin gitu ya, tapi Anda harus kerjakan. Ya, bagi Anda yang sudah mengerjakan soalnya pasti sudah tahu. Ini saya skip. Nah, ini tadi penjelasan saya tentang effective interest rate yang sudah kita bahas tadi. Nah, effective interest rate ini bisa dipakai sebagai metode untuk mengamortisasi tadi, mengamortisasi diskon, mengamortisasi premium. Jadi yang contoh tadi ini, ya contoh ini sebenarnya adalah model effective interest rate. Ada metode yang lain, ya, tapi sepertinya tidak diajarkan di buku kita ya. Ada namanya par value methods. Karena ini basisnya IFRS menggunakan ini ya, kita bahas yang ini saja ya. Jadi ini dia. Jadi penyesuaian tadi biasa disebutnya dengan amortisasi. Itu istilah yang dipakai. Kemudian ini tadi rumusnya lah. Jadi kalau mau yang tadi kita bahas itu, ya rumusnya bisa dibuat seperti ini. Oke, kemudian ini untuk ya, ini tabel bunga, ya. Ini tabel bunga 2, ya. Dia disebut dengan single sum, atau nanti di manajemen disebutnya ordinary. Ini dipakai untuk ini face value. Ya. Jadi face value itu nilai nominal obligasi. Sedangkan tabel 4, ya, ini tabel 4, ya, ini disebutnya dengan annuity. Ya. Di sini pakai ordinary annuity. Kalau di manajemen keuangan disebutnya annuity saja.
Ordinary itu dipakai untuk yang tadi single sum. Nah, dipakainya ini untuk semi-annual payment atau annual payment ya. Ini semi-annual, kebetulan contoh di sini semi-annual. Kalau nanti misalkan Anda lihat yang tahunan ya cari yang annual payment. Ya. Atau ini bunga dengan kata lain, ini bunga. Jadi bunga itu menggunakan tabel 4. Sedangkan principles-nya, pokok utangnya menggunakan tabel 2. Pak, kok tabel 1, tabel 4? Nanti di time value of money, kan manajemen keuangan time value of money dibahas di sebelum sebelum UTS ini. Ya, jadi aman. Oh iya, satu lagi saya baru ingat ngomong USM. Jadi selamat ya, Anda akan menjadi angkatan terakhir dari program Diploma 3 Pajak. Ya, karena mungkin Anda sudah dapat informasi ya. Jadi sudah disahkan beberapa hari lalu program Diploma 4 dari 3 diploma yang disiapkan. Ada akuntansi sektor publik, ada manajemen keuangan negara, dan ada manajemen aset publik. Ya. Dan ada tadi yang mungkin beberapa hari lalu saya sampaikan ya, akhirnya Anda menjadi angkatan terakhir dari Diploma 3 Pajak. Ya. Oh ya, ini adalah tabel yang bisa Anda pakai untuk alat bantu. Ini sebenarnya alat bantu. Jadi bagi Anda yang belum mahir, ya gunakanlah tabel ini, formatnya seperti ini. Tapi kalau Anda yang sudah mahir, sebenarnya Anda sudah bisa menggunakan rumus-rumus yang tadi. Jadi ini alat bantu, dan akuntansi, ya dalam praktek tidak sesulit ini. Gitu. Dalam praktek itu udah otomatis lah. Bahkan Anda masukin sekarang, interest expense dan sebagainya udah otomatis nanti akan tercatat di tanggal-tanggal yang ditetapkan. Anda tinggal enter kalau pakai aplikasi. Tapi karena Anda sedang belajar, ya Anda harus tahu manualnya, cara manualnya begini. Di dalam soal-soal bonds biasanya Anda dikasih data sekarang, tapi Anda diminta menghitung misalkan berapakah bunga yang kelima, berapakah bunga yang keenam, misalkan. Jadi yang ditanya itu yang di tengah-tengah sini misalkan. Ya. Nah kalau Anda tanya yang tengah-tengah ini kan berarti Anda harus pakai tabel, kalau nggak bingung sendiri nanti ya. Anda silakan buat tabelnya. Yang pasti tabelnya yang pertama ini cash paid ini sama ya, ini sama semua. Ini adalah cash yang dibayarkan tadi yang sudah saya sebut itu cash tadi ya. Nah, interest expense ini adalah yang market value-nya. Nah, selisihnya itu disebut dengan amortisasi. Termasuk nanti di sini premium amortize gitu ya. Jadi di sini bisa premium amortize, di sini discount amortize. Nah, ini adalah nilai buku. Jadi carrying amount itu nilai bisa disebut juga dengan nilai buku, book value istilahnya. Hanya konteks book value itu kalau di IFRS agak berbeda, maka mereka menggunakan istilah carrying amount, nilai yang masih ada. Ya, nilai yang masih tersisa. Misalkan di sini tadi 94 ini kalau misalkan per 1 Januari 2023 nilai yang tersisa ya ini, nilai yang terbawa ya ini 94141. Jadi itu istilah namanya carrying amount. Nah, jurnalnya ya ini nggak jauh, saya kira jurnalnya sama ya. Jadi kalau Anda yang tadi itu Anda bayarnya lebih sedikit, ya Anda kan jurnalnya pasti ini nih, cash bond. Gitu. Kemudian waktu bayar diulang lagi ya, interest expense, bonds payable. Kalau misalkan, interest expense dengan cash, maaf ya. Jadi gini caranya, interest expense dengan cash dulu. Kalau angkanya tidak sama, karena interest expense-nya memang lebih besar di sini dengan cash, ingat cash ini adalah sesuai dengan nominal, maka selisihnya itu yang dicatat ke dalam bonds payable. Cara berpikirnya begitu kalau akuntansi. Ya. Anda hitung berapa interest expense? 4614. Berapa cash yang dibayar? 4.000. Wah, ada selisih, Pak. Nah, selisihnya pasti ke bonds payable. Gitu. Jadi sebenarnya membuat jurnal itu ada logika gitu ya. Jadi bukan menghafal, oh kalau begini debitnya interest expense, kreditnya bonds payable, nggak begitu. Ya itu pasti belum paham akuntansi dia. Kalau paham akuntansi, sebenarnya ada pola, ya, ada pola debit kredit yang bisa Anda pakai. Jadi yang tadi tuh, hitung berapa interest expense, hitung berapa cash yang dibayarkan. Apabila tidak sama, berarti ada selisih. Selisihnya di mana nih? Selisihnya ada di sisi kredit, maka dicatat sebagai bonds payable. Karena nanti berlaku juga kalau premium. Sama kayak begitu. Berapa interest expense-nya, berapa cash-nya, selisihnya dicatat sebagai bonds payable di sisi debit. Gitu. Ya. Jadi tinggal ngikuti saja. Itu interest expense, bonds payable, dan seterusnya. Nah ini yang premium. Yang premium ini biasanya ini tadi. Ya. Di sini 8%. Yes. Silakan, ada mau bertanya? Ada? Karena saya matikan nih gambar Anda, saya tidak bisa lihat.
Karena kalau gambar Anda saya munculkan di sisi kanan biasanya terganggu slide-nya ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi boleh ya, Anda boleh menginterupsi saya bebas, jangan nunggu ada pertanyaan nggak, kapanpun Anda boleh cut saya. Ya. Nah, jadi ketika efektif interest rate-nya lebih rendah ya dibandingkan dengan nominal rate-nya, maka angkanya pasti akan lebih tinggi. Ini. Ya, bond value-nya pasti akan lebih tinggi. Ya. Di sini disebutnya proceed, itu nama lain ya. Proceed from sale of bond itu artinya uang yang Anda terima dari penjualan obligasi. Itu proceed itu hasil. Nah, itu sama dengan bond value, itu sama. Nah, selisihnya ada sisi lebih disebut dengan premium. Gitu. Ya, jadi sebenarnya tidak berbeda dengan diskon tadi ya. Ini kalau memakai tabel ini kurang lebih penjelasannya ini Kieso baik banget gitu ya menjelaskan sampai runtut begini. Dan baru Anda catat tuh 1 Januari cash bonds. Angkanya Anda lihat ya, apa yang Anda terima tuh. Anda terima catat. Nah, pada saat Anda obligasi membayar bunga obligasi, nah bedanya di sini. Anda lihat bonds payable-nya di debit. Itu saja yang membedakan. Tapi sebenarnya sebelum ke sini, Anda lihatnya gini, hitung berapa interest expense-nya gitu sebenarnya. Dapatlah 3.256. Berapa cash yang dibayarkan? 4.000. Ingat, cash yang dibayarkan itu pasti kredit. Berarti kan ada perbedaan nih. Perbedaannya di mana? Di sisi debit. 744. Nah, maka dia pasti dicatat sebagai bonds. Gitu. Simple. Jadi, nggak perlu dihafal banget gitu. Panjang Anda tahu konsepnya, Anda bisa kerjakan. Kemudian ini bunga accrual sama ini sebenarnya ya. Jadi, nah bedanya ini juga gitu. Ya, bonds-nya ada di sisi debit. Nah, kenapa kok di sisi debit? Ya karena dia lebih besar. Jadi kalau Anda bikin time frame tadi, di sini sudah besar. Dia tadi 100, maaf saya ngintip dulu ya. Sampai lupa deh. 100-nya soalnya angkanya keriting. Nah, ini 108 atau 108 ya saya tulis ya. Mana tadi? Nah, ini. Ya, jadi 108. Di sini saya tulis 108. Gitu. Padahal nanti di akhir tahun kelima dia harus jadi 100. Harus. Karena dia akan begitu mendekati akhir periode obligasi, dia harus sama dengan nilai nominal, yaitu 100. Maka tentu saja di sini harus dikurangi kan. 8 ini harus dikurangi dengan angka berapa, dikurangi lagi dengan angka berapa, dikurangi lagi dengan angka berapa. Nah, mengurangi bonds payable itu caranya cuma satu, mendebet bonds payable. Jadi ketika Anda debit ini dengan bonds dengan akun bonds payable, berarti kan akunnya akan berkurang, angkanya berkurang. Gitu. Ya. Itu untuk premium. Ya. Nah, kemudian saya skip ya, karena ini sebenarnya sorry. Oke, ya. Kemudian kita masuk ke long term notes-nya. Ini sama. Antara bonds dengan notes tidak jauh berbeda. Terus bedanya di mana, Pak? Yang pertama gini, samanya dulu. Kesamaannya baik notes maupun bonds punya nilai nominal. Bedanya, bonds pasti punya nilai nominal, kalau notes boleh tidak punya nilai nominal. Karena notes ada yang tidak pakai nilai nominal. Kemudian di bonds itu ada bunga, di notes juga ada bunga. Kemudian apa lagi ya? Dari sisi apa namanya? Dapat atau tidak dapat dijualnya. Jadi bonds dengan notes ya. Ini sama-sama bisa kalau di Indonesia sama-sama bisa dijual ke bursa efek Indonesia. Di luar ya bursa efek di luar sana. Tapi di antara dua ini yang paling laku adalah bonds. Karena bonds ini nanti ada ratingnya. Ada rating, ada kredit rating disebutnya. Ada pihak pemeringkat obligasi yang akan memberikan peringkat. Peringkat ini apa? Dilihat dari sisi aman tidak amannya obligasi. Aman dari mana? Aman dari kepastian pembayaran bunga dan pembayaran pokok hutang. Nah, untuk notes ini saya belum melihat ada rating. Ya, beberapa sih ada, tapi di Indonesia saya belum melihat ada rating. Terus dari sisi jangka waktu, notes biasanya jangka pendek.
jangka panjang, tapi maksudnya lebih pendek daripada obligasi. Obligasi tadi saya katakan bisa 40 sampai 60 tahun gitu ya. Notes tidak. Notes itu paling 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun saja udah kepanjangan tuh notes gitu. Ya, jadi notes 10 tahun, aduh, itu orang ragu tuh untuk membelinya. Nah, kemudian perbedaan lainnya, kalau bonds itu dia menggunakan sertifikat obligasi itu sah secara hukum, apalagi kalau dijualnya di bursa efek. Notes itu cuma janji. Jadi notes itu cuma sebatas janji, karena apa tadi pakai IOU tadi itu. Ya. Saya berjanji kepada Anda gini. Bonds kan juga janji, iya, tapi kalau bonds ini jauh lebih formal ya dibandingkan dengan notes. Namun demikian dua-duanya adalah cara bagi perusahaan untuk mendapatkan dana. Ya. Nah, itulah mengapa kemudian di akuntansi dipisahkan, karena perusahaan bisa menerbitkan obligasi, bisa menerbitkan notes. Akuntansi untuk notes ini mirip dengan akuntansi obligasi, ya nggak jauh berbeda karena ada nilai nominal, ada bunga, ada jangka waktu, sehingga Anda juga bisa menghitung present value. Tadi yang bond value yang tadi saya jelaskan di depan tadi itu namanya present value, ya, atau nilai kini, nilai saat ini. Gitu. Konsepnya tidak berbeda ya. Jadi seperti ini ya, satu masalah ya. Di sini misalkan contohnya Scandinavian Imports, nama perusahaan, mengeluarkan vessel 3 tahun ya. Jadi lihat 3 tahun, dia lebih kecil lah jangka waktunya dibandingkan dengan bonds. Nilainya 10.000 pada ya. Nilai nominal 10.000 kepada ya. Big low. Maaf kalau terjemahannya buru-buru. Baik suku bunga tercatat stated rate atau nominal rate sama ya, atau coupon rate, dan suku bunga efektif keduanya sama, yaitu sebesar 10%. Jadi mirip seperti bonds ya. Kalau sama ya sama. Maka Anda tinggal catat ya seperti ini. Ya, sesuai dengan nilai nominal. Bunganya juga sama ya. Interest expense cash. Ya, jadi tidak jauh berbeda. Nah, ini salah satu unsur yang membedakan. Untuk wesel itu bisa tanpa bunga. Tapi tanpa bunga ini bukan berarti weselnya nggak ada bunga, bukan. Ya. Jadi istilah zero interest itu bukan berarti 0,0, enggak. Itu hanya istilah yang dipakai di mana wesel itu tidak menggunakan bunga dalam persentase, tapi bunga tersebut sudah dimasukkan ke dalam nilai nominal atau nilai jual dari wesel itu. Jadi itu hanya, halo ya, silakan. Ada? Maaf, suaranya nggak kedengaran nih. Siapa nih? Ada yang mau bertanya? Enggak ada. Suaranya. Oh, sorry. Saya mendengar ada suara masuk. Oke, siap. Ya. Nggak, saya takutnya ada mau tanya, tapi kalau saya ngomong terus nanti dikira saya nggak ada kesempatan untuk bertanya. Ya. Jadi ini untuk meluruskan saja. Istilah wesel tanpa bunga atau zero interest bearing notes itu bukan berarti tidak ada bunga sama sekali. Ada bunganya, tapi bunganya tidak dalam bentuk persentase. Ya. Itu penjelasan dari saya. Nah, contohnya kayak begini nih ya. Turtle Cove Company menerbitkan wesel tanpa bunga. Disebutnya kan tanpa bunga, kesana nggak ada bunga ya. Nilainya 10.000 kepada Jeremiah Company, bunganya implisit. Nah, disebutnya itu. Implisit itu artinya ya ada di dalamnya gitu. Dan di sini katakan bahwa yang menyamakan total kas harus dibayar 10.000 asal jangan timbul, dan nilai saran adalah 7.000 sekian. Ya. Di mana kalau dihitung implisitnya adalah 9% juga gitu. Jadi sebenarnya ada bunganya di dalam. Ya. Anda lihat jurnalnya sama seperti bond, tinggal diganti. Kalau tadi bonds payable menjadi notes payable. Ini pun angka ini dihitung menggunakan sama ya, prosesnya juga Anda menggunakan ini tadi ya, menggunakan time value of money. Ini ditarik ya. Jadi angka yang ada di sini ditarik ke belakang. Gitu. Nah, di sini kan kesannya 0, 0, 0 ya, karena seolah tidak ada bunganya. Kemudian apa lagi ya, yang penting interest expense, notes payable sama saya kira. Kemudian ada yang interest bearing atau mungkin ini yang lain. Ada hal yang menarik ya di notes, karena notes ini sebenarnya transaksi bisa dilakukan karena transaksi biasa, transaksi perdagangan biasa, di mana wesel itu bisa juga dipakai untuk menerbitkan properti. Maksudnya gini, ada perusahaan pengen punya tanah, pengen punya bangunan, tetapi dia nggak punya duit. Saya bilang sama yang punya bangunan, saya punya tanah, Pak, saya nggak punya duit, saya perusahaan ya.
Bagaimana kalau saya keluarkan wesel untuk Bapak, keluarkan notes untuk Bapak. Ya kalau setuju, ya sudah. Nah, tetapi biasanya problem seperti itu adalah menentukan ini berapa harganya, gitu. Demikian pula kalau Anda menukar, saya menyebutnya menukar ya, karena ini sebenarnya transaksi pertukaran. Ya, jadi menukar wesel dengan barang, produk. Harga barang ini berapa? Anda memberikan jasa, ya, mendapatkan jasa, maaf. Ya, kemudian persoalan itu harga jasa berapa? Jadi problem di dalam, makanya dengan situasi khusus ya, problem di dalam penerbitan wesel untuk mendapatkan produk yang lain, aset yang lain, ya, problemnya adalah menentukan harga pasar yang wajar yang mana. Ingat, wesel itu punya nilai nominal, dia punya harga pasar. Properti ada yang punya harga pasar, ada yang tidak. Kalau propertinya itu memang diperjualbelikan, ada harga pasarnya. Tapi kalau propertinya yang teronggok, gitu ya, tiba-tiba ada orang mau jual, Anda harus bandingkan di situ harga pasarnya berapa. Penjual pasti ngasih harga tinggi dong. Di situ harga rata-ratanya 1 juta per meter. Dia bilang, oh Pak, di sini sudah 2 juta. Ya itu kan dia pengen laku lebih mahal. Maka si pembeli harus mencari informasi dulu. Tanah di sekitar itu tuh berapa harganya per meter gitu. Barang kalau barang ini memang barang yang lazim, yang diperdagangkan di banyak market, ya, di banyak pasar, termasuk menggunakan e-commerce, ada harganya. Tapi kalau barangnya ini unik, ya spesifik, nggak ada lagi orang yang jual, maka harganya sulit ditentukan. Demikian pula jasa, apalagi jasa. Ya, Pak, saya datang ke pengacara, Pak, tolong bantu saya lagi ada masalah hukum dengan perusahaan lain. Tapi saya nggak bisa bayar ya Pak, saya kasih Anda wesel. Nah itu jadi bias, berapa harga? Jadi persoalan itu ada di harga itu. Ya. Pada saat terjadi pertukaran instrumen uang dan seterusnya ini, suku bunga tercatat dianggap wajar kecuali tidak ada suku bunga yang dicatat dinyatakan. Suku bunga tercatat tidak masuk akal. Jadi ini ada problem-problem gitu. Ini adalah problem-problem yang muncul karena ini tadi, karena antara properti, barang dan jasa itu sulit untuk ditentukan harganya, kecuali masing-masing punya harga pasar. Ya. Nilai nominal tercatat berbeda dengan secara material dari harga tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa, atau dari nilai wajar saat instrumen utang tersebut dikeluarkan. Itu contoh special problem. Nah ini apa namanya, translasi yang belum saya hapuskan. Jadi saya biasanya kadang-kadang menggunakan translasi untuk kata-kata yang sangat sulit, kemudian saya coba carikan padanan katanya. Ya. Apabila perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar, nah ini tadi ya persoalan ini, apabila perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti, barang dan jasa lain, dan apabila wesel juga tidak memiliki pasar, ini problem besar. Ya. Jadi sudah nggak punya nilai wajar nih barang properti jasa, terus weselnya pun nggak punya harga pasar, ini problem. Bagi perusahaan sih nggak problem sebenarnya. Maksud saya kan Anda kan diploma 3 pajak ya. Ini kaitannya dengan tax, gitu. Maka di sini saya mau menyimpulkan ya, ini kita keluar akuntansi dulu lah. Jadi saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa transaksi seperti itu bisa dijadikan sebagai media untuk memanipulasi data. Salah satunya untuk kepentingan taxes, gitu. Mereka bisa besarkan biaya-biaya yang ada di sini, ya, expense-nya dibesarkan. Karena kalau expense besar, maka income-nya akan kecil, ya, turun. Income kecil, maka tax-nya juga akan turun. Gitu. Nah, jadi yang penting buat Anda memahami materi ini adalah kalau nanti Anda sudah bekerja, Anda jadi AR misalkan ya, account representative atau pengawas, nanti menjadi fungsional, fungsionalnya apa jadi? Penyuluh. Ya. Jadi fungsional penyuluh pajak, AR itu nanti diganti menjadi fungsional penyuluh pajak. Maka Anda perlu tahu ini juga, bahwa kalau ada perusahaan yang melakukan transaksi seperti ini, maka ada potensi mereka melakukan rekayasa atau manipulasi. Karena ini sangat mungkin. Ya, ini kondisi yang parah ini. Ya meskipun kalau bicara Pak, kita nggak bicara pajak Pak, akuntansi mah punya jalan keluar, selalu punya jalan keluar. Ya, tidak mungkin tidak. Ya, jadi ini ya pilihan suku bunganya dipengaruhi oleh ini adalah jalan keluar ya, yang ditentukan oleh akuntansi. Oke, ini contoh special problem, ini saya skip ya. Nah, ini contoh tadi ini. Kalau dia menyerahkan notes untuk mendapatkan building. Jadi notes-nya diserahkan, Anda dapat building.
Itu bagaimana? Ini problemnya adalah di penentuan mana yang paling wajar di antara dua akun tadi, atau lebih tepatnya items. Nah, berikutnya mortgage. Nah, kalau mortgage ini terjemahan Indonesianya hipotek. Hipotek itu aset tetap. Jadi mortgage notes payable itu artinya adalah hutang wesel yang terkait dengan adanya penjaminan aset tetap kepada pihak lain. Nah, itu dengan mortgage. Mortgage nggak mungkin barang, nggak mungkin yang lain. Ya. Dan bentuk umumnya biasanya selalu long term, karena kalau Anda minjam dengan menjaminkan tanah, bangunan, itu pasti jangka panjang. Kalau Anda jangka pendek, nggak usah pakai jaminan tanah, ya pakai jaminan surat, apa namanya, surat BBKB mobil misalnya, BBKB motor. Gitu. Tapi kalau jangka panjang ya pakailah surat sertifikat tanah. Untuk suku bunganya mortgage ada yang fix, ada yang variabel, tergantung perjanjian. Kemudian yang berikutnya ada pelepasan. Ya, saya lupa terjemahkan ini ya. Pelepasan, extinguishment, pelepasan. Ya. Pelepasan liabilitas non lancar. Pelepasan itu artinya dilepas ya. Dilepas itu bisa kita lari, nggak mau bayar, kabur, ya. Bisa juga Anda bayar, atau Anda lakukan restrukturisasi, itu namanya pelepasan. Banyak caranya. 3 situasi umum dalam pembayaran jatuh tempo, Anda bisa lunasi uang tunai sebelum jatuh tempo, ya, Anda bayar gitu ya. Anda bisa dengan cara serahkan aset sekuritas, itu juga pelepasan, atau Anda melakukan perubahan syarat, ini namanya restrukturisasi. Melakukan restrukturisasi hutang lengkap. Dan itu biasa di dalam bisnis. Nah, untuk jurnalnya, untuk pelepasan ini kuncinya sebenarnya. Untuk pelepasan pasti ada gain or loss. Ini aja kuncinya sebenarnya. Jadi kalau seandainya, ya gampangnya gini lah, ini nama ada net carrying amount, requestnya gini gampangnya. Jadi kalau Anda punya hutang 100, gitu ya. Kemudian Anda bilang sama teman Anda, gue percepat deh hutang gue, ya dengan bunga-bunganya tadi kan 100 tuh, gue bayar 80 ya, gitu. Terus teman Anda bilang, ya sudah silakan. Berarti sebenarnya Anda untung. Kenapa? Karena Anda punya utang 100, Anda hanya boleh bayar 80. Gitu. Itu gain. Sebaliknya, ya boleh, tapi kan belum saatnya. Kalau gitu gue nggak mau nih 100, minta 105 lah gitu. Padahal harusnya kan 100. Nah, ya sudah deh, daripada gue utang lo kelamaan, nih gue bayar nih 105. Nah, berarti Anda loss. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi dalam proses pelepasan ini Anda bisa mengakui keuntungan atau kerugian. Ya, bahasanya tadi net carrying amount dengan reacquisitions. Reacquisition itu harga yang Anda harus bayarkan. Anda reacquisition, gitu, itu artinya Anda menarik kembali, mendapatkan kembali, reacquisition itu perolehan, reacquisition berarti memperoleh kembali. Ya. Kemudian ini adalah pelepasan kalau Anda melunasinya sebelum jatuh tempo. Nah, biasanya juga ada penalti tadi. Maka dia bisa loss, bisa gain. Jadi nggak harus loss ya, di sini contohnya loss, tapi bisa juga gain kalau memang ternyata Anda gain, untung. Ya. Nah, ini bagi orang pajak lagi nih. Ini yang pasti diharapkan oleh perusahaan, gitu loh. Karena begitu ada loss ini akan mengurangi income, dan income akan mengurangi pendapatan perusahaan. Jadi pajaknya akan berkurang, ya seperti itu. Jaranglah mereka mengakui gain dalam transaksi ini. Nah, sehingga transaksi pelepasan notes ini bisa dimanfaatkan untuk tax planning dalam bahasa mereka, ya. Penarikan dengan cara penukaran dengan aset sekuritas dan seterusnya, ya. Atau Anda bisa juga melakukan transfer aset, ya, juga sama, ya maaf, transfer aset sama. Saya ingin fokusnya di sini. Ya, jadi sama, juga bisa terjadi gain and losses, ya. Kemudian granting equity interest ini ya penyerahan ya, grant itu hibah. Ya, Anda bisa juga menyerahkan equity interest kepada mereka. Itu sebenarnya apa lagi ya? Modification term ini tadi restrukturisasi. Jadi perusahaan bisa melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi macam-macam bentuknya. Bisa jangka waktunya diperpanjang atau Anda minta bunganya yang dirubah. Contoh gini, tadi Anda utang 5 tahun. Masih 3 tahun lagi Anda sudah kolaps gitu. Ada Pak, saya ini ada COVID, jadi usaha kami bangkrut, saya nggak bisa bayar Pak. Boleh nggak Pak utangnya diperpanjang menjadi 5 tahun lagi?
Oh, oke, ya sudah. Terus kedua lagi Pak, mohon ya Pak, selama 6 bulan ke depan saya nggak bayar bunga dulu ya, karena saya nggak punya duit, tapi di bulan ke-7 saya mulai nyicil lagi Pak. Oke, gitu, misalkan. Itu namanya grace period. Kalau bahasa, ya ini dia, kalau bahasa manajemen keuangan namanya grace period. Anda dikasih keleluasaan untuk tidak membayar bunga dalam kondisi waktu tertentu. Ya. Macam-macam. Ya, di sini kebetulan dikasih contoh yang seperti ini, ya Anda ikuti saja, tapi banyak sekali. Ya. Itu dulu kali ya, karena saya lihat jamnya sudah lama nih. Oh ya, terakhir nih mungkin fair value option. Ya. Opsi fair value, gini. Kita sedang bicara IFRS itu basisnya fair value. Jadi sebenarnya gini, diberikan kesempatan nih, Anda boleh memilih menggunakan fair value atau menggunakan angka yang lain. Tapi karena sebenarnya karena kita IFRS makanya fair value, ya sebenarnya tidak ada opsi juga gitu. Ya, perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akun mereka atas sebagian besar aset liabilitas keuangannya, termasuk obligasi atau utang wesel. International Accounting Standard Board ini yang menerbitkan IFRS mempercayai bahwa pengukuran nilai wajar untuk keseluruhan keuangan termasuk liabilitas keuangan menyediakan lebih banyak informasi dan seterusnya. Artinya IFRS itu sebenarnya menggunakan fair value gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Ya seperti ini, ada unrealized holding dan sebagainya. Ya. Maaf nih teori. Nah, kemudian ini ada off balance sheet itu begini. Off balance sheet itu artinya tidak dicatat di dalam balance sheet. Ya, jadi kalau Anda dapat istilah off balance sheet, Pak boleh? Nggak boleh. Gitu ya, sebenarnya nggak boleh. Tapi ini bisa dilakukan oleh perusahaan untuk apa? Cheating, ya, curang. Adalah suatu upaya meminjam uang sebagai rupa untuk menghindari mencatat kewajiban. Ya. Nah, ini nggak boleh sekali lagi, dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Ya. Rasionalisasi, udah. Nah, untuk analisis ini, maaf ini tidak saya bahas, memang tidak sengaja tidak saya sampaikan, karena nanti di akuntansi di chapter pertemuan ketiga kalau tidak salah itu bicara tentang financial analysis, ya, analisis keuangan. Biarkan di sana aja yang bahas ya. Artinya toh Anda belajar manajemen keuangan tentang rasio-rasio ini, otomatis Anda akan tahu yang di sini juga gitu. Jadi supaya nggak duplikasi. Nah, sehingga nanti kita bisa fokus pada akuntansinya saja ya. Seperti hitung-hitung ini nanti di manajemen keuangan akan dibahas lebih detail ya. Jadi itu ya. Jadi untuk analisis tidak saya bahas, bukan saya nggak mau gitu. Supaya nanti udah serahkan aja sama dosen manajemen keuangannya, karena ada satu chapter khusus untuk membahas itu. Anda akan diajarkan yang namanya common size ya, selain rasio-rasio itu. Kemudian Anda juga diajarkan apa lagi ya, selain common size itu ada satu lagi itu ya. Tapi itu ada yang ngasih, ada yang tidak ya. Karena biasa habis common size langsung Anda dikasih analisis rasio. Ada 5 analisis rasio keuangan nanti. Ya. Itu highlight dari saya gitu ya. Karena saya punya kewajiban untuk menyampaikan materinya dulu kepada Anda. Karena kemarin saya berikan kesempatan Anda belajar dulu, itu penjelasan dari saya. Nah, untuk hitung-hitungannya begini ya. Mungkin gaya saya beda dengan dosen lain. Ada beberapa dosen yang lebih hobi hitung-hitungan. Ya, hobi latihan, ngajar latihan gitu. Konsepnya nggak ada akhirnya. Maaf ya, saya tidak menyebut nama ya. Karena itu saya perhatikan. Nah, sehingga betul Anda akan jago tuh ngitung-hitungan, ujian hebat. Tapi begitu besok ditanya, setelah berapa tahun kemudian tentang konsep, Anda melongo. Waduh, nggak tahu Pak. Saya cuma bisa ngitung aja Pak. Ngitungnya begitu, tapi udah lupa juga ngitungnya. Padahal saya sudah ngasih masukan ke beberapa dosen, namanya intermediate accounting itu bukan clerical. Jadi Anda harus tahu hitungan, tapi yang lebih penting itu Anda tahu konsep. Hitungan boleh lupa setelah Anda lulus dari kampus ini. Ya, saya pun juga dulu begitu. Kalau nggak baca buku lagi, lupa dong gitu. Tetapi yang tidak boleh lupa adalah konsep. Karena konsep ini yang akan Anda bawa ketika Anda bekerja. Ingat, kalau Anda bekerja kan Anda nggak close book kan. Anda open book, lupa buka buku gitu. Apalagi depan Anda nggak ada WP. Ya, begitu Anda dikasih laporan keuangan, Anda bingung apa nih analisnya? Buka internet gitu. Ya, Anda boleh buka buku atau buka internet, tanya sama Bang Google, gitu. Anda tahu, ini tuh rumusnya. Sudah, Anda ingat lagi. Tapi kalau Anda nggak tahu konsep, begitu buka rumusnya dulu kayak begini, Anda mikir lagi, ini dulu gimana ngitungnya ya? Ini dulu gimana? Ya, capek lagi. Gitu.
Nah, keyakinan saya berpuluh-puluh tahun. Saya nyebut berpuluh tahun karena lebih dari 20 tahun saya ngajar. Saya lebih cenderung Anda bisa menguasai konsepnya. Bukan saya mengabaikan hitungan, tidak sama sekali. Hitungan saya serahkan kepada Anda, silakan Anda tanya. Anda bisa nulis ya. Saya belum cek LMS-nya lagi, tetapi kayaknya masih banyak yang kosong. Nanti kosong itu saya nggak banyak yang bertanya di sana. Sebenarnya Anda bisa nulis di LMS. Ada beberapa mahasiswa yang bikin pertanyaan di sana, ada yang sudah saya jawab, ada yang belum ya, karena kalau tidak sibuk saya pasti jawab. Artinya Anda bisa manfaatkan LMS untuk bertanya atau bahkan Anda bisa menggunakan forum untuk berdiskusi. Nah, ketika Anda berdiskusi di sana, saya akan mantau. Ya, kalau saya ikut rembuk akan rembuk. Kalau enggak, saya pantau. Tentu saja itu ada nilai aktivitas buat Anda di sana. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada komentar atau pertanyaan, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, Mas Adam, silakan. Tadi mengenai yang notes itu, Pak. Ya. Kalau pelunasan notes-nya sebelum jatuh tempo nih. Di contoh soal yang sebelumnya tadi dibayarkan saat pembayaran bunga, Pak. Kalau misalnya dibayarin sebelum pembayaran bunga itu gimana, Pak? Harus bayar bunga dulu apa gimana? Ya, saya share dulu ya. Ya, itu menarik. Ya, begini. Sebenarnya konsepnya sih sederhana ya. Jadi biasanya terjadi pada notes ya, meskipun di dalam obligasi juga bisa terjadi. Contohnya begini. Misalkan dibagi 3 deh ya. Ini periode pertama, kedua, ketiga. Ya. Ada notes atau obligasi, misalkan notes ya. Notes itu tercatat 1 Januari 2020 misalkan. Nah, kemudian dia berakhir di akhir tahun ketiga. Ya, berarti tanggal 31 Desember 2022 misalkan gitu ya. Nah, notes-nya tercatatnya diterbitkan tanggal 1, tetapi baru dijualnya di tengah-tengah sini misalkan. Anggaplah 1 bulan 4 gitu. Kemudian kalau notes itu pembayaran bunganya per tahun. Notes tidak ada yang, oh ya, itu baru ingat saya. Perbedaannya sama obligasi itu bisa dibayarkan bunganya bulanan, ada yang 3 bulanan, 4 bulanan, ada yang 6 bulanan, ada yang setahun. Kalau notes setahun. Ya, notes itu nggak ada yang bulanan, per 6 bulan itu nggak ada. Kalau ada soal, itu cuma contoh soal. Dalam praktek, notes itu selalu setahun. Itu perbedaan notes dengan obligasi. Nah, berarti untuk yang pertama kan bunganya baru dibayar di sini kan gitu. Ya. Yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Di akhir tahun, anggaplah di akhir tahun sebagai gampang. Nah, bagaimana dengan kondisi kalau ada notes yang diterbitkan di tanggal 1 bulan 1, tapi dijualnya di tanggal 1 bulan 4. Bagaimana Pak nih penghitungan bunganya gitu ya. Nah, logikanya begini. Kalau notes itu memang sudah ada dari tanggal 1 bulan 4, maka notes itu umurnya tetap seperti ini. Ya, masanya seperti ini dia tetap. Dan berarti di sini ada masa yang sudah lewat, terlampaui. Yang biru ini kan sebenarnya bunga semua nih, hanya bunganya dibagi-bagi ya, dibagi 3 periode. Nah, maka nanti bunga yang akan kalau kita sudah di sini ya, sekarang kita ada di sini, maka bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan hanya bunga yang ini saja. Gitu. Yang hijau gimana? Yang hijau itu milik kita. Milik si perusahaan yang menerbitkan notes. Ya, atau saya rubah tadi ya. Jadi saya ulangi lagi. Yang akan kewajiban yang harus Anda akan bayarkan kepada pihak pembeli notes adalah yang ini saja. Berapa bulan tuh? Gitu ya. Kalau bulan berarti sini 1 bulan 4, 3 berarti sini 8 ya. Sorry, 9. Ya, 9 ya. 9 ini 3. Jadi yang 9 bulan ini akan menjadi haknya orang yang membeli notes, yang 3 ini hak kita. Nah, sehingga dengan konsep seperti itu ada pertanyaan tadi Mas Adam, Pak, gimana Pak? Apakah ini kita mendapatkan bunga? Iya. Jadi di sini perusahaan malah mendapatkan bunga dari dirinya sendiri sebenarnya. Tetapi biasanya oleh perusahaan bunga yang ini tadi nih itu diperhitungkan di dalam harga di tanggal 1 bulan 4 gitu. Jadi nah sekarang gini, kalau Anda sebagai pembeli notes ya kira-kira Anda mau nggak gitu loh. Misalkan gitu.
Pak Fuad, saya jual ke Anda. Kemudian, aduh Pak Fuad aneh juga ya Bapak yang ngeluarin obligasi, kenapa Bapak yang ngeluarin notes, kenapa Bapak bisa dapat bunga dari saya gitu. Oh iya, karena bunganya kan kita mulai dari sini. Anda kan baru belinya di tanggal 1 bulan 4, kira-kira begitu. Nah, kalau ini terjadi, tergantung si pembeli mau nggak bayar gitu. Kalau pembeli, nggak mau lah Pak. Kalau begitu notes-nya jangan tanggal 1 bulan 1 dong. Dibuat aja tanggal 1 bulan 4. Itu yang paling simpel. Sehingga transaksi seperti ini mungkin terjadi, tetapi dalam praktek ini biasanya si pihak yang membeli notes yang maaf ya menolak untuk melakukan itu. Kenapa? Karena dia berarti membayar bunga buat Anda. Orang saya membeli notes Anda itu supaya saya dapat bunga, kenapa saya jadi bayar bunga ke Anda, Pak? Meskipun cuma 3 bulan gitu loh. Nah, kemudian yang ini keanehan yang kedua untuk transaksi ini, saya melihat dari perspektif real ya dalam praktek. Jadi karena kedua adalah begini, kalau Anda menerbitkan notes dan obligasi, ya, Anda terbitkan notes dan obligasi di sini, itu karena Anda butuh duit segera, gitu loh. Anda butuh duit. Jadi Anda tidak ingin berlama-lama sebenarnya, gitu loh. Jadi ngapain Anda tunda tuh tanggal 1 ke tanggal 1 bulan 4, kecuali notes Anda nggak laku. Kalau nggak laku, bikin aja notes yang baru. Nggak usah maksain notes-nya, karena notes itu nggak kayak obligasi. Kalau obligasi itu ada prosedur panjang yang harus Anda lalui. Kalau notes tidak, Anda kapan saja bisa terbitkan notes, gampangnya begitu. Meskipun notes ada yang di backup oleh bank, ya, di backup dengan hipotek tadi misalnya, di backup dengan hal-hal lain, ya. Tetapi itu Anda bisa buat lagi. Nah, jadi sebenarnya transaksi seperti ini kalau dalam keseharian itu boleh dibilang jarang lah. Ya. Tapi karena akuntansi kan harus mengantisipasi semuanya. Nah, maka kalau ini terjadi, yang biru ini, yang hijau ini, itu menjadi miliknya si penerbit notes. Agak unik memang, gitu. Begitu, Mas Adam. Terima kasih, Pak. Untuk jurnalnya di buku ada ya. Saya nggak mau ngasih jurnal, tapi di buku ada jurnal. Saya ngasih konsepnya, gitu loh konsep berpikirnya. Oke, ada lagi? Oke, mungkin satu lagi, yes. Mas siapa? Arya lagi ya, silakan ya. Itu Pak terkait pelepasan yang menggunakan uang itu kan dia itu kan ngebayar lebih itu Pak. Terus kan kalau di contoh di buku itu pembayarannya itu adalah ketika saat kapan dia bayar bunga gitu Pak. Jadi sekalian sama pembayaran bunga. Terus misalkan kalau pelepasannya itu nggak dilakukan saat pembayaran bunga, apakah bunga itu kita bayar atau gimana Pak? Ya sama seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi saya share lagi. Jadi sebenarnya konsepnya sama seperti ini gitu ya. Jadi tinggal bagaimana kesepakatan antara kita dengan pihak kreditornya saja. Ya, jadi misalkan tadi ya, nggak boleh saya tulis lagi gitu ya, kayak begini. Ini kan Anda sudah jalan nih, ini tanggal 1 bulan 1, di sini tanggal 31 bulan Desember tahun X2 gitu ya, nih tahun X0 misalkan ya. Anda sudah jalan ya, kemudian tiba-tiba Anda melakukan pelepasan, Anda ingin tarik itu hutangnya di sini. Padahal masa obligasi, masa notes-nya itu di sini kan. Ya sebenarnya kapanpun ya, atau gini supaya lebih detail ya, kalau gini nggak detail kasihan. Oke, ya. Ini tahun pertama, tahun kedua, ini tahun ketiga. Saya pakai angka Romawi supaya jelas ya. Di sini X0, ini X0 ini masih X0, ini X1. Ya, karena ini kan setahun ya. Nah, jadi kalau kapanpun Anda mau lepas, sebenarnya tidak harus sesuai dengan tanggal bunga, Mas Arya ya. Akan lebih bagus memang kalau di sini, gitu ya. Di pas di tanggal bunga ini mantap sekali gitu. Jadi nggak ada kerumitan. Tapi bisa juga di tengah-tengah, ini kan di tengah-tengah, karena bunganya kan di sini sebenarnya. Ya, bunga untuk yang tahun kedua ini di sini. Tapi kita mau melepas di sini. Ya maka pada saat melepas di sini, bunga yang kita hitung hanya yang sudah kita lalui saja, hanya ini saja bunganya. Ini harus dihitung, wajib. Karena itu menjadi hak orang yang membeli notes kita. Ya, jadi di tahun, ini kan tahun kedua ya, di tahun kedua ini Anda harus hitung dulu berapa bunga yang ada di sini, kemudian baru Anda lunasi berapa
nilai yang akan Anda lunasi. Nah, untuk pelunasan itu negosiasi. Ya, jadi antara saya sebagai pemilik notes dengan Anda pembeli notes itu negosiasi. Biasanya antar pihak itu ya tidak mau dirugikan. Itulah mengapa kemudian terjadi negosiasi. Dan itu tidak boleh sepihak, ya nggak boleh dari saya, nggak boleh juga dari Anda. Kecuali di perjanjian dulu sebelumnya disebutkan bahwa di antara kedua belah pihak boleh melakukan penarikan notes. Jadi kalau saya melunasi lebih awal atau Anda meminta saya untuk melunasi lebih awal. Tetapi pelunasan tadi harus disampaikan 1 bulan sebelumnya, misalkan gitu. Nah, 1 bulan itu adalah waktu yang cukup untuk bernegosiasi di antara dua belah pihak. Namun demikian, itu tadi ya dalam prakteknya. Namun demikian, yang di sini harus dibayarkan bunga di sini. Tidak, yang ini jangan dinegosiasikan. Negosiasi itu nilai terhutangnya jatuh tempo ini sebenarnya. Ini kan kalau bicara hutang sebenarnya Anda yang masih hutang kan di sini nih, ini hutang. Nah, ini yang nilai hutang ini yang dinegosiasikan. Biasanya sih didiskonto, sama kayak tadi itu didiskontokan nih. Berapa uang-uang yang akan keluar di sini didiskontokan, maka nilai itulah yang dianggap sebagai nilai pasarnya di sini. Nah, ini yang kemudian dinegosiasikan. Jadi yang bunga ini jangan dinegosiasi, itu haknya orang. Gitu. Ya, saya pun kalau sebagai pemilik notes yang akan saya negosiasikan yang ini, ya bukan bunganya. Begitu Mas Arya ya. Jadi baik di pas saat pembayaran bunga atau tidak di saat dengan bunga, maka bunga yang sudah menjadi hak orang itu harus kita bayarkan. Karena itu kewajiban. Baik, berarti kalau misalkan ada amortisasinya, berarti diamortisasikan dulu Pak ya? Iya, termasuk kalau ada amortisasinya. Karena pada saat Anda bayar bunga, otomatis apabila ada amortisasi dicatat di sana. Baik bond maupun note sama. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap, oke. Ada lagi? Oke ya, sudah jam 4 kurang nih soalnya. Ya nggak apa, sekali-sekali kita agak lebih panjang ya. Meskipun saya berniatnya sih kalau bisa cukup 1 jam gitu ya. Kemudian sisanya silakan Anda belajar mandiri karena saya pengen juga Anda memanfaatkan waktu yang Anda punya untuk melakukan pekerjaan tugas atau diskusi kelompok tanpa harus saya ada di sana dan sebagainya. Sebelum saya akhiri, saya minta izin untuk men-screenshot dulu supaya saya nggak lupa karena ini kewajiban yang harus saya laporkan kepada BAK ya sebentar. Nah, kalau nggak saya kelupaan dulu. Ini kelas 46 ya. Baik, saya lagi tarap dulu. Saya save dulu. Oke, sudah tersave. Oke, saya kira itu dulu ya pertemuan kita kali ini. Masih ada waktu 30 menit bisa Anda manfaatkan untuk membuat soalnya. Soal sesuai dengan yang ada di bagian akhir. Sorry, di RPS ya, maaf tidak sempat saya tuliskan. Biasanya saya tuliskan di bagian akhir, masih ada di RPS. Ikuti saja, cukup banyak, ya, tidak harus semuanya lah. Anda ingin sampaikan berapa juga nggak masalah gitu ya. Ya semakin banyak semakin bagus gitu ya. Nanti kan juga saya nilai. Tidak melihat benar atau salah, ya. Jadi Anda coba saja seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Kecuali kalau Anda ingin diskusi dengan teman Anda, saya nggak ngerti nih kayak gini, gimana dong, gitu ya, silakan juga. Terus kalau nggak ngerti, next di pertemuan berikutnya, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Anda bisa tanya ke saya. Hanya mungkin, ini saya minta maaf ya, kalau misalkan Anda minta apa, tolong deh ada soal dibahas secara tuntas, nanti waktunya habis, gitu. Nggak bisa ngasih konsep-konsep lagi ke materi berikutnya. Materi berikutnya tentang habis hutang, ya ekuitas ya, jadi kita bicara tentang ekuitas dan itu juga sesuatu yang menarik untuk Anda ketahui bagaimana penggunaan ekuitas. Untuk ekuitas nanti juga di Terjangkau akan dibahas juga gitu. Tetapi kita tetap fokus pada akuntansi atau pencatatannya ya. Saya kira itu dulu. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Mohon maaf kalau hari ini sampai 2 jam gitu ya. Silakan manfaatkan sisa waktu untuk aktivitas lain termasuk mengerjakan soal. Dan nanti saya akan tuliskan di LMS ya. Saya kira itu dulu. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya besok ya kalau nggak salah.
tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya Alif ya.